ثم إلى حضرة المعالي بهذا إلى المشهد ومشي مشايخنا على رمزة محمد يحيى وسره وفره ثم إلى رأيها شاور لا إله إلا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين فلما أسلما mongko tatkalane wis pasrah sapa wong loro tatkalane wis pasrah menyerah lafaz aslama itu dari aslama yuslimu tasliman menyerah. Falamma aslama mongko tatkalane wis pasrah sapa wong loro khada'a tegese ndep wong loro khada'a wang koda lan anut sapa wong loro Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail anut li amrillahi ta'ala maring perintah Gusti Allah ta'ala wa tallahu lan nglingaken sapa Nabi Ibrahim ing anak watalahu lan nglingaken merobohkan ya seperti kambing yang akan disembelih itu kan dirobohkan dulu di hadapan ke kiblat yang menyembelih juga menghadap kiblat disiapkan pisaunya, pedangnya sudah siap yang digunakan untuk menyembelih. Itu namanya tallahu. Lan nggulingaken sapa Nabi Ibrahim ing anak itu Nabi Ismail. Nggulingaken lil jabini maring pilingan ya seperti kambing atau sapi itu kan yang ditempelkan ke tanah itu kan lambungnya, jadi lambung yang kiri sehingga mudah untuk disembelih kan itu. Syara'ahu tegese nggulingaken sapa Nabi Ibrahim ing anak alaihi ing atase jabin ya
walikoli insanin lan kaduwe saben-saben manungsa apa jabinani pilingan loro. Setiap orang punya dua sisi wajahnya. Orang Jawa menyebutkan pilingan. Bainahuma antarane jabinani apa al-jabhatu bathuk. Jadi di antara dua lambung wajah itu ada keningnya, jabhah, bathuk. Wa kana lan ana apa dalika mengkono-mengkono nggulingaken maring utawi mengkono-mengkono nggulingaken iku yamnan maring pilingan kang tengen wa amarra ada tasydidnya lan nglakokaken sapa Ibrahim as-sakina ing lading gaman ala khalqihi ing atase gurune anak. Jadi betul-betul bukan main-main. Disembelih betul-betul, cara menyembelihnya itu seperti orang menyembelih kambing atau sapi. Ya. Falam takmal mongko ora terdas manane. Falam takmal mongko ora terdas apa sikin sayan ing suci-wici. Sedikit pun pisau itu tidak bisa melukai. Ya. Bimaniin sebab perkara kang nyegah minal kudratil ilahiyati saking kekuasaan kang basa pangeran. Jadi ada maneknya yang mencegah, menghalang-halangi sehingga pisau itu tidak bisa melukai sedikit pun. Jadi ada manek minal kudratil ilahiyah, kekuasaan Allah. Jadi kita harus tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Seperti sekarang ini virus yang tidak nampak bisa membunuh ribuan orang. Itu adalah kekuasaan Allah. Semua orang sama bingung, kebingungan, ratusan bahkan ribuan yang mati bergelimpangan. Itu adalah semata-mata kekuasaan Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak. Misalnya virus itu datang ke sini, tapi tidak bisa mematikan orang, karena ada kudratul ilahiyah. Itulah sebabnya kita diperintah oleh Allah supaya tawakal. Walallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu ya. Walaisa bidarihim syai'an. Surat Al-Mujadilah itu ya. Bahwa setan itu tidak bisa membahayakan orang mukmin sedikit pun tidak bisa.
Ya, demikian juga makhluk-makhluk yang lain, harimau, ya, virus, ular, termasuk api, pisau, itu semua makhluk. Itu tidak bisa mendatangkan bahaya, juga tidak dikehendaki oleh Allah. Itu ya, bimani'in minal qudratil ilahiyah. Wa natainahu, lan undang-undang sapa ingsun Allah ing Ibrahim satuhune kelakuan ai anahu, sesungguhnya, ya Ibrahim, hei Ibrahim, qad saddaqta, teman-teman wis beneraken sira ar-ru'ya ing impen, bahwa kamu telah melaksanakan perintah, yaitu berupa apa yang ada di impian itu, mimpi menyembelih putra. Sungguh kamu telah melaksanakan itu, ya, ar-ru'ya ing impen. Bima kelawan barang, tegese kelawan barang ataita kang teka sira bihi kelawan ma, bayane ma mimma saking barang amkanaka kang ngongangaken atau mungkinaken apa ma ing sira, bayane ma yang kedua ini, min amrid dzabhi, saking perintah nyembelih. Kamu telah melaksanakan dengan baik perintah yang ada dalam mimpi itu. Yakfika, tegese nyukupi ing sira apa dalika mengkono-kono ma, artinya sudah cukup membuktikan bahwa kamu telah melaksanakan perintahku. Yakfika dalika. Fajumlatu nadainahu, utawi jumlahe lapat nadainahu, susunan lapat nadainahu anya Ibrahim ya, iku jawabul lama, jawabe lapat lama. Jadi ketika ya keduanya telah menyerah dan membaringkan, Nabi Ibrahim membaringkan anaknya dan betul-betul sudah dilaksanakan penyembelihan itu, gitu ya. Maka Allah memanggil, wa nadaina, itu jawabnya lama itu, bijadatil wawi, kelaman nambahi wau. Jadi waunya itu wau zaidah, tambahan. Asalnya kalau tidak ada ya, falamma aslama wa tallahu lil jabin nadainahu, asalnya begitu, tapi ditambah supaya indah bahasa. Jawabnya lama. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna satune ingsun kadzalika kaya mengkono-mengkono mbales ingsun ing sira, kadzalika kaya mengkono-mengkono mbales sapa ingsun ing sira, ya sebagaimana aku membalas kamu dengan kebaikan. Kama tegese barang jazainaka
kang bales sapa ingsun ing sira najdi bales sapa ingsun al muslimina ing wong kang gawe kebagusan kabeh. Ya demikian pula bukan hanya kamu, setiap orang yang berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Jadi orang berbuat baik itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Demikian juga orang berbuat dosa. Dosa itu membahayakan dirinya sendiri. Kok gelem-geleme awake kok dicemplungno neraka, itu kan bukan orang lain. Ya. Jadi kalau kita itu berbuat baik itu untuk diri kita sendiri. Suka ngaji, suka zikir, suka sholat, suka zikir, suka membaca Al-Quran, itu bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Itu maksudnya innaka dzalika najzil muslimin. Maka hendaknya umat manusia itu berbuat baik, sebab kebaikan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Jangan sampai dirinya itu dimasukkan ke dalam neraka. Jadi nanti kalau orang itu masuk neraka, yang dalam itu siapa? Dia sendiri yang dalam, bukan Allah yang zalim. Ya. Walakin anfusahum yadzlimun. Mereka sendiri yang zalim terhadap dirinya. Allah tidak zalim. Ya. Demikian juga kalau orang itu akhirnya masuk surga, itu adalah karena kebaikannya. Biimtisalil amri, kelawan anut perintah. Jadi kalau sudah diperintah oleh Allah itu kerjakan untuk kamu sendiri. Diperintah sholat, diperintah ngaji, diperintah puasa, itu bukan untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa, untuk dirinya sendiri. Itu, jadi orang harus yakin, harus sadar puasa ini adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang mukmin itu dipanggil oleh Allah. Biimtisalil amri, kelawan anut perintah. Biib rajisidati, kelawan ngilangaken banget susah. Biibrajidati, kelawan ngilangaken banget susah. Anhum saking muhsini, gitu ya. Jadi siapapun orangnya kalau berbuat baik, oleh Allah dihilangkan susahnya, gitu ya. Setan itu kan berusaha supaya orang mukmin itu susah. Ya, maka setan itu membisikkan dalam hatinya orang mukmin itu, dibisiki, kamu tidak usah sholat, kamu tidak usah puasa, ya, kamu tidak usah berbuat kebaikan apapun. Itu setan. Tapi setan itu tidak bisa memaksa. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, sedikit pun tidak bisa berbuat apa-apa, gitu ya. Maka kalau orang itu tawakal kepada Allah, tidak ada susah-susah, itu tidak ada. Itulah contohnya para wali. Para wali itu tidak punya susah sama sekali, tidak takut apapun. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali itu tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa prihatin, tidak punya. Itu sekarang kan usumnya orang prihatin. Yang prihatin itu karena tidak tawakal pada Allah. Jadi bi'ifrad,
bi'ifrajis sedati kelawan ngilangaken bangete susah anhum saking muslimin. Jadi kalau orang itu selalu berbuat baik, tidak punya kesusahan. Ya contohnya para wali. Berbuat baik itu macam-macam. Para wali itu baik apa kebaikannya? Mereka tidak pernah lupa kepada Allah. Itu namanya muslimin. Selalu zikir, di mana saja berzikir. Mereka tidak pernah lupa pada Allah sama sekali. Kalau orang lain kan masih lupa. Pokoknya sibuk dengan sesuatu, lupa pada Allah. Itu orang lain begitu. Tapi kalau para wali, walaupun tangannya sibuk dengan pekerjaan, tapi hatinya sibuk dengan Allah. Itu ya. Contohnya Nabi Idris. Nabi Idris itu ketika dondomi kain, memasukkan jarum ke kain itu mengucapkan subhanallah. Itu ya. Kemudian jarum itu ditarik, alhamdulillah. Itu. Jadi tidak pernah berhenti. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Itulah Nabi. Nabi itu seperti itu. Jadi tangannya sibuk tapi hatinya, bahkan lisannya juga didatangi oleh iblis. Iblis datang sambil membawa telur yang sudah tidak ada isinya, kosongan. Iblis ingin menjatuhkan Nabi Idris. Idris, katanya Tuhan itu maha kuasa ya? Ya betul, Allah itu maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah bisa Tuhan itu memasukkan bumi ke dalam telur ini? Coba. Wah, Nabi mau dijatuhkan. Apakah kuasa Allah memasukkan bumi yang besar itu ke dalam telur? Katanya Allah itu maha kuasa. Ini ya. Kemudian oleh Nabi Idris, hai Iblis, Allah itu maha kuasa. Jangankan sebesar telur ini, sekecil lubang jarum ini, Allah itu maha kuasa. Jos, ini sambil ditusuk matanya dengan jarum, sampai Iblis itu buta matanya. Jos, dan kapok, lek buta itu, ya dah. Kan namanya bumi besar, telur itu kecil, kan mustahil tuh. Barang besar dimasukkan ke ada barang kecil, kan mustahil, ya dah. Tapi Nabi Idris, jangankan sebesar telur ini, sekecil lubang jarum ini pun bisa jos. Kan mustahil ya. Menurut akal mustahil. Kok barang besar telur, bumi dimasukkan ke dalam telur. Mustahil. Nah, di dalam ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ini diterangkan di dalam kitab Ummul Barahin, ya, bahwa sifat kodratnya Allah, kekuasaan Allah itu tidak ada hubungannya dengan masalah mustahil, itu ya. Jadi ta'alluqnya, hubungannya sifat kodrat iradat itu adalah kepada sesuatu yang mungkin, bukan kepada sesuatu yang wajib atau mustahil. Itu sifat kodratnya, ta'alluq, ada hubungannya.
Jadi kalau ditanya misalnya katanya Tuhan itu maha kuasa, apa Tuhan itu bisa berdiri di hadapan saya ini? Jawabnya apa? Itu mustahil. Jadi tidak ada hubungannya antara Allah maha kuasa dengan berdiri di depan kita. Itu ya, tidak ada hubungannya, pasti bukan hubungannya. Jadi mustahil. Tapi Nabi Idris gak bisa menjawab seperti itu. Maksudnya bagaimana? Itu diterangkan oleh para ulama bahwa maksudnya Nabi Idris jangankan sebesar telur, lubang jarum ini aja bisa Allah itu. Bagaimana maksudnya itu? Ya dah? Padahal katanya mustahil. Maksudnya untuk bumi dengan telur kan mustahil, ya. Tapi Allah maha kuasa. Caranya bagaimana? Buminya dikecilkan sekecil telur, atau telurnya dibesarkan sebesar bumi. Mudah dimaksud. Begitu maksudnya. Allah maha kuasa kalau cuma seperti itu, sampai sekecil lubang jarum. Tapi kenapa Nabi Idris tidak menerangkan semacam itu? Pokoknya langsung dijawab, jos, sambil ditusuk. Ini apa? Karena pertanyaan iblis itu bukan untuk ingin tahu, tapi ingin menjatuhkan, gitu ya. Maka jawabnya orang yang bertanya tapi ingin menjatuhkan itu, ditusuk itu yang benar, gitu ya. Itu jawabnya. Sama dengan Sayyidina Ali, ketika Kanjeng Nabi turun dari langit peristiwa Isra Mi'raj, ada orang yang datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Dari Muhammad, coba tolong diangkat kakimu yang kanan. Kanjeng Nabi mau ngangkatnya. Setelah kakimu yang kiri, Kanjeng Nabi ngangkat kaki yang, coba tolong sekarang angkat kedua-duanya. Kan aneh, loh, kalau saya mengangkat kedua kaki saya kan jatuh, ya. Apa kata orang itu? Katanya naik ke langit, wong angkat sikile gak iso. Jadi membohongkan Nabi Muhammad. Ya, orang semacam ini ingin menjatuhkan Nabi Muhammad. Ya. Maka oleh Kanjeng Nabi disuruh kepada Sayyidina Ali, serenai nang Ali kan, kalau Ali katanya dijawab, datang pada Sayyidina Ali. Ya. Setelah sampai di Sayyidina Ali, orang itu cerita tadi itu, ya dah, bahwa dia sudah datang kepada Nabi Muhammad, sudah mengangkat kaki keduanya tidak bisa, katanya naik ke langit. Ya. Kemudian oleh Sayyidina Ali langsung dihunuskan pedang, dibunuh orang. Langsung dibunuh. Timbul pertanyaan, kenapa orang itu datang kepada Ali itu kan disuruh bertanya, kemudian Ali kan diperintah supaya menjawab, kok dibunuh? Apa kata Sayyidina Ali? Orang semacam ini pertanyaannya itu bukan ingin tahu, tapi ingin menjatuhkan, maka yang benar dipatahin. Dia sama dengan itu, gitu ya. Jadi ya, orang yang berbuat baik itu adalah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Mari kita berbuat kebaikan, karena semua kebaikan itu adalah untuk kita sendiri. Inna hadza wa huwal bala'ul mubin. Inna hadza satune iki adzabha, tegese nyembelih, menyembelih putranya sendiri Nabi Ibrahim. Al-ma'mura kang dan perintah apa bihi iya dzabha iku lahwa
yakti utawi dzabha nyembelih iku al balaul mubin cuba al balaul mubin cuba kang pertela. Jadi ujian Allah yang jelas. Ya ujian Allah. Ya seperti sekarang ini kok corona seluruh dunia. Ini namanya bala. Al balaul mubin. Ujian Allah bagi orang mukmin. Ujian apa sabar apa tidak, tawakal apa tidak, itu kita disuruh begitu. Jangan takut. Lahual balaul mubin, coba kang pertela. Ya, bagi orang kafir barangkali corona ini azab ya. Mereka juga bergelimpangan mati beribu-ribu. Di Amerika itu lebih dari 500.000 yang kena corona itu. Di Cina berapa? Di Eropa berapa? Di Italia orang-orang kafir ribuan, puluhan ribu yang mati. Itu barangkali untuk mereka adab gitu. Tapi bagi orang mukmin al-balaul mubin, ujian. Nabi itu adalah orang yang paling berat ujiannya. Asadun nafsi balaan al-anbiya ya. Jadi manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Ujiannya berat-berat nabi itu ya. Tapi mereka selamat gitu ya. Oleh Allah diuji. Nabi Yusuf oleh saudara-saudaranya dimasukkan ke dalam sumur, maksudnya dibunuh, itu bala Nabi Yusuf. Tapi Allah diberi wahyu bahwa kamu nanti akan menceritakan pada mereka apa yang mereka perbuat itu. Betul gitu. Nabi Yusuf akhirnya ada orang yang limbo mengambil air. Kemudian Nabi Yusuf gandalan. Kemudian orang yang mendapatkan tadi itu dianggap sebagai anak temon. Wah, kebetulan. Kemudian Nabi Yusuf dibawa ke Mesir. Kemudian di sana diperjualbelikan. Nabi Yusuf, orang yang menemukan tadi itu tidak begitu hajat kepada Yusuf, maka dijual murah. Tapi khawatir nanti yang punya ini ketemu, maka diambil, gitu ya. Maka lebih baik dijual murah. Coba berapa itu? Berapa dirham itu? Gitu, dijual. Akhirnya dibeli oleh Raja Qitbirul Aziz kali. Itu ujiannya Nabi Yusuf berat. Kemudian Nabi Yusuf juga digoda akhirnya itu oleh istrinya raja. Memang Nabi Yusuf itu orang yang ganteng. Istrinya Nabi Yusuf, istrinya Raja Qitbirul Aziz itu orangnya cantik, ya kan? Maka digoda, ingin diajak berbuat syiar. Nah, itu ujian berat. Andai kata Nabi Yusuf itu tidak diselamatkan oleh Allah, ya sudah jatuh. Tapi oleh Allah diselamatkan. Namanya manusia itu kan punya nafsu ya. Sebetulnya dia punya kedua-duanya punya nafsu gitu. Tapi Nabi Yusuf oleh Allah diselamatkan. Yaitu laula an ra'a burhana rabbi, andai kata Yusuf itu tidak melihat burhan Tuhannya, tanda-tanda kekuasaan Allah, maka ya sudah jatuh. Ya, burhan itu apa? Tanda-tanda, ya, bukti kebenaran.
yang tidak bisa ditahu. Menurut ahli tafsir, pada saat itu Nabi Yusuf itu melihat wajah ayahnya, itu namanya burhan. Begitu melihat wajah ayahnya, ingat Allah, lari. Itu ya, itu namanya burhan, lari. Itulah di dalam ilmu tarekah, kenapa kita itu pada saat akan dzikir supaya membayangkan wajah gurunya, terutama guru yang memberikan baiat itu, ya, membayangkan. Itu namanya burhan. Jadi setelah membayangkan wajah gurunya, ingat Allah, itu namanya burhan. Namanya Robitoh. Robitoh itu sama dengan wasilah itu ya. Jadi begitu kita mau dzikir, ingat guru yang mengajar, ya, kemudian ingat Allah. Itu sama dengan Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf ditampakkan wajah orang tuanya, maka selamat lari, ya. Lahuwal balaul mubin. Ayyil ikhtiyaru, tegese ayyil ikhtibaru ba itu ya, tegese coba al-zahiru kang pertela. Jadi ujian. Kalau sekarang ini ada corona, itu ujian bagi kita. Harus hati-hati, jangan sampai salah, imannya kepelintir. Kok takut sama corona, bukan takut pada Allah. Itu namanya imannya lepas bahaya, jangan sampai. Ya. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Wa fadainahu lan nebusi. Wa fadainahu lan nebusi sapa ingsun ing anak. Nebus itu maksudnya menebus, mengganti. Nebus sapa ingsun ing anak ayyal makmura, tegese ing anak kang den perintah apa bidzabhihi kelawan nyembelih anak. Wa fadainahu, jadi kami ganti anak yang disembelih itu, maksudnya begitu ya, kami ganti. Wahwa utami makmur yang diperintah disembelih itu siapa? Iku Ismailu, Nabi Ismail. Au Ishaku utawa Nabi Ishak. Ya dah, ada dua pendapat. Iya perkarane nyembelih iku kaulani ana kaul loro. Iya perkarane nyembelih iku kaulani ana kaul loro. Jadi di dalam masalah penyembelihan ini ada dua pendapat. Para ulama ada yang mengatakan yang disembelih itu siapa? Ada yang mengatakan Nabi Ismail, ada yang mengatakan Nabi Ishak. Karena kedua-duanya ini putra Nabi Ibrahim. Tapi yang lebih masyhur itu adalah Nabi Ismail. Bidzibhin kelawan sembelihan, ya. Gantinya apa? Gantinya Nabi Ismail wa fadainahu bidzibhin kelawan sembelihan. Bikabsin tegese kelawan menda utawa dus menda adimin kang agung, ya, sembelihan kang agung, kambing, seekor kambing yang besar, ya, kambing yang besar. Maka kambing yang besar itu kalau orang ingin korban, maka kambingnya harus
harus kambing yang besar, jangan kambing kecil-kecil. Ya, kurban kok wedhus cilik-cilik. Kalau kecil itu namanya mbik. Ya, kalau besar besar. Kalau tadi itu mbik cilik, ya. Jadi harus besar. Bukan mbik, itu yang besar. Jadi bidzibhin adzim, sembelian kang ageng. Minal jannati saking swarga. Jadi kambing yang untuk mengganti Nabi Yusuf, Nabi Ismail itu adalah kambing dari surga, diambil oleh malaikat Jibril, diperintah oleh Allah, disampaikan pada Nabi Ibrahim. Inilah gantinya, ya. Minal jannati saking swarga. Wa huwa utawi kapsen iku alladzi sembelian qarrabahu kang gawe korban, ya lah, kang gawe korban ing kapsen sapa Habilu, Raden Habil, putranya Nabi Adam, ya, yang dibunuh oleh kakaknya Qabil itu. Oleh Allah kan diperintah kedua-duanya disuruh korban, ya. Wa tulu alaihim naba abnai Adam bil haq, dalam Al-Qur'an, id qarraba korbanan fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar, kan itu, ya. Jadi kakak dan adik ini oleh Allah diperintah supaya kurban. Maksudnya nanti diuji mana kurbannya yang diterima oleh Allah, apa Qabil, apa Habil. Itulah nanti yang berhak kawin, mengawini adiknya yang namanya Iklimah. Iklimah itu lebih cantik, ya. Lahir bersama-sama Qabil, gitu ya, putra pertama Nabi Adam, ya. Qabil bersama Iklimah, cantik. Kemudian Habil adiknya itu lahir bersama Labuda, ya. Labuda itu kalah cantik dengan Iklimah. Nah, kemudian menurut syariat waktu itu, karena tidak ada manusia lain, yang ada cuma anak cucunya Nabi Adam, ya. Anak-anaknya Nabi Adam itu dinikahkan, tapi boleh nikah dengan saudaranya sendiri, tapi selang-seling. Jadilah wanita yang lahirnya gandeng dengan Qabil, namanya Iklimah, itu harus nikah dengan Habil, gitu ya. Sedangkan yang gandeng dengan Habil namanya Labuda, yang tidak begitu cantik ini, itu harus kawin dengan Qabil. Nah, ini Qabil marah-marah. Wah, aku juga bisa ngelek, marah-marah. Inilah ceritanya. Sampai hari ini masih terjadi kasus di mana-mana, yaitu tentang rebutan cewek, rebutan wanita itu sampai hari ini. Rebutan wanita itu, ya, harus hati-hati. Oleh karena Qabil marah-marah mau dinikah dengan Labuda, itu tidak mau, dia tetap akan kawin dengan saudara kembarannya itu Iklimah, ya.
oleh Nabi Adam sebetulnya sudah diberitahu tidak boleh, itu adalah syariat. Jadi syariatnya Nabi Adam itu waktu itu boleh, gitu ya. Maka mereka tetap marah-marah. Qabil ini marah-marah, tidak mau, tetap ingin menikah dengan Ikrimah. Maka turunlah perintah oleh Allah supaya kedua-duanya kurban. Maka kedua-duanya Qabil dan Habil ini kurban. Tapi Qabil ini sambil marah-marah, kurban hasil pertanian, ya seadanya, gitu ya, seadanya. Termasuk pari yang kopong-kopong, jagung yang jelek-jelek, ya pokoknya yang penting seadanya gitu aja. Sedangkan Habil dengan hati yang ikhlas, yaitu kurban kambing yang besar ini, gitu ya. Kurban yang besar itu, ya. Maka bersama-sama disaksikan mana yang diterima. Waktu itu tanda diterimanya kurban itu ada api dari langit datang, maka yang dibakar habis itu adalah kurbannya Habil, yaitu berupa kambing yang besar tadi, habis dibakar. Sedangkan kurbannya Qabil butuh, gitu. Wah, tambah mangkal, kurang ajar, gitu. Dia malah marah pada adiknya, bukan marah kepada siapa. Ini namanya hasud. Jadi orang lain menerima nikmat, dia hasud. Nah, itu maka penyakit hasud itu bahaya. Kok hasud? Ya, maka di sini kambing yang diambil dari surga itu adalah kambing kurbannya Habil. Ja'a teka bihi kelaban gawa kapsen sapa Jibrilu, malaikat Jibril alaihi salam, ya. Malaikat Jibril itu diambil dari surga. Kambing yang besar tadi itu adalah korbannya Qabil tadi. Pada bahahu mongko nuli nyembelih ing kapsen sapa as-sayyidu Ibrahim, Sayyid Ibrahim. Disebut Sayyid itu karena Nabi Ibrahim adalah seorang pemimpin, orang besar, ya. Sayyid Ibrahim. Mukabbiran khale maca takbir, Allahu Akbar. Ya, itulah sebabnya kalau menyembelih korban itu sunnahnya dibacakan takbir. Ya, siapa yang kurban disebut namanya Allahumma hadhihi minka, ya wa ilaika. Allahumma hadhihi udhiyatu fulan bin fulan. Disebut namanya. Ini korban siapa yang korban disebut namanya. Ya Allahumma hadhihi, Allahumma hadhihi udhiyatu fulan bin fulan fataqabbal sembelih. Allahu Akbar. Itu mukabbiran. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Wa tarakna lan tinggal sapa ingsun Allah. Abqaina tegese netepaken ngarekaken sami sapa ingsun Allah alaihi ing atase Ibrahim fil akhirina ing dalem nabi kang akhir kabeh, ing dalem nabi kang akhir kabeh, sanaan ing pujian hasanan kang bagus. Jadi maksudnya watarokna alaihi bil akhirin itu Nabi Ibrahim ini mendapatkan sebutan, ya,
yang baik para nabi-nabi sesudahnya. Jadi nabi-nabi sesudahnya itu adalah anak cucu Nabi Ibrahim, ya. Jadi para nabi itu terutama adalah dari Bani Israel. Bani Israel itu adalah cucu Nabi Ibrahim. Namanya Nabi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yakub ini melahirkan anak-anak mulai dari Nabi Yusuf terus ke bawah, nabi sampai Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim juga melahirkan nabi sampai Nabi Muhammad, kan itu. Maka di sini disebut wa tarokna alaihi bil akhirin, ninggal rana an ing puji hasanan kang bagus. Maka sekarang kalau ada orang yang menyembah selain Allah dengan alasan macam-macam, ya ditanya aja, Nabi Ibrahim itu siapa? Ya Nabi Isa itu kan keturunan Nabi Ibrahim. Itu kan. Nabi Ibrahim itu agamanya apa? Tidak bisa jawab dia. Islam Nabi Ibrahim. Maka Nabi Isa itu agamanya Islam. Kok Nabi Isa-nya yang disembelih? Yang disembah. Kok Nabi Isa yang disembah? Itu tidak benar. Sanaan hasanan ing pujian kang bagus. Salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Salamun utawi keselamatan minna saking ingsun, ya iku ala Ibrahima, tetap ingat nasib Nabi Ibrahim. Itulah sebabnya kalau kita membaca salawat itu disunatkan juga membaca salawat pada Nabi Ibrahim, namanya salawat Ibrahimiyah, kan itu. Akhir salat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, kan itu. Wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Begitu saja. Namanya salawat Ibrahim, ya. Itu salawat yang mustajab. Kadzalika najzil muhsinin. Kadzalika kaya mengkono-mengkono males sapa ingsun ing Ibrahim kama jazainahu, tegese kaya oleh balas sapa ingsun ing Ibrahim najzi balas sapa ingsun al-muhsinina wong kang gawe bagus kabeh. Diulang lagi ya, kalimat ini sama sebelumnya sudah diulang lagi. Ini namanya takkid, sungguh kami akan membalas orang yang berbuat baik itu seperti kami membalas Nabi Ibrahim. Maksudnya gitu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Di sini diulangi lagi. Inna ada kadzalika, ya, kadzalika najzil muhsinin. Wong kang gawe bagus li ambusihim maring awak dhewe muhsinin. Innahu min ibadihal mu'minin. Innahu satune Nabi Ibrahim iku min ibadina sange pira-pira kaula ingsun al mu'minina kang mukmin kabeh. Wa basyarnahu lan bebunga itu memberikan berita gembira.
lan bebunga sapa ingsun ing Ibrahim bi Ishaq kelawan Nabi Ishaq ya istadalla amrih dalil istadalla amrih nuduhaken sapa Allah bilalika kelawan mengkono-mengkono wa basarnahu bi Ishaq nuduhake ala annadzabiha satuhune anak kang den sembelih iku ghairuhu liyane Ishaq. Ini alasannya kuat para ulama yang mengatakan berpendapat bahwa yang disembelih itu bukan Nabi Ishaq tapi Nabi Ismail. Karena ayat ini mengatakan begitu. Wa basarnahu bi Ishaq. Berarti yang disembelih itu bukan Nabi Ishaq. Ya ala an-nabi iku ghairu sa'liyane Nabi Ishaq. Wa basarnahu bi Ishaq nabiyan khalidati nabi. Ya, hal nabiyan khalidati nabi. Ya lapat nabiyan iku halun dadi hal muqaddaratun kang den kira-kiraaken ayu jadu tegese tinemu ya sapa Nabi Ishaq muqaddaran haliden pasti muqaddaran haliden pasti apa tunubuhu apa nubuwatuhu sifat ya apa nubuwatuhu sifat kenabiane Ishaq minas salihina sakne wong kang saleh-saleh kabeh nabiyan minas salihin alitati nabi ya. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa barakna lan paring barokah sapa ingsun alaihi ing atase Ibrahim. Nabi Ibrahim diberikan barokah. Barokahnya apa? Bitaktsiri dzurriyyatihi kelawan akeh ya anak putune Nabi Ibrahim ya. Anak putune Nabi Ibrahim itu banyak baik-baik, yaitu orang yang nabi-nabi, wali-wali itu adalah banyak dari keturunan Nabi Ibrahim ini gitu ya. Kalau barang siapa yang ingin anak cucunya oleh Allah dijadikan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, supaya membaca doanya Nabi, doanya Sayyidina Abu Bakar ya. Jadi barang siapa yang mengamalkan doanya Sayyidina Abu Bakar, maka orang itu anak-anaknya semuanya jadi orang saleh. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Silakan dicari dalam Al-Qur'an. Itu doanya Nabi, doanya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Itu sampai diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ala a'mala shalihan tardahu
wa aslih li fi dzurriyyati, gitu ya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ada dua ayat yang mirip Rabbi Auzi'ni, yaitu yang pertama doanya Nabi Sulaiman. Rabbi Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Ya, wa adkhilni min ibadika sholihin. Itu doanya Nabi Sulaiman, ya. Kalau doanya ini Rasulullah Abu Bakar, wa aslih li fi dzurriyyati, wa aslih li fi dzurriyyati, itu diamalkan, ya. Malah ini ijazah surat Al-Ahqaf ayat 15 ini kalau diamalkan diterima, diampuni semua dosanya, diterima semua amalnya, dimasukkan ke dalam ahli surga bersama-sama ahli surga. Yang keempat yaitu anak cucunya semua jadi orang yang soleh dan soleh. Ada 4 ini faedahnya, fadilahnya. Tapi itu ada wa aslih li fi dzurriyyati. Menurut Ibnu Abbas, ahli tafsir, tidak ada orang yang baik seperti Abu Bakar, gitu ya. Jadi sahabat itu yang paling baik adalah Sayyidina Abu Bakar. Semua keluarganya Sayyidina Abu Bakar itu orang soleh-soleh, dari para wali, para ulama, itu banyak keturunan Sayyidina Abu Bakar. Surat Al-Ahqaf ayat 15, ya. Dan langsung nomor 16 itu menerangkan fadilahnya barang siapa yang membaca ini. Ya, Nabi, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu diberikan barokah, keturunannya banyak yang jadi nabi, bitaktsiri dzurriyyatihi, kelawan ngekehake anak putune Nabi Ibrahim, ya, anak cucunya banyak. Wa ala Ishaq, lan ing atase Nabi Ishaq, barakna alaihi wa ala Ishaq, ing atase Nabi Ishaq, waladihi, tegese anake Nabi, anake Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ishaq itu adalah anaknya Nabi Ibrahim. Wa ala Ishaq, lan ing atase Nabi Ishaq, waladihi, tegese anake Nabi Ibrahim. Ngoten ya. Ya bijak lina, ya. Bijak lina kelawan oleh ingsun dadekaken, kelawan oleh ingsun dadekaken aktarul anbiya'i, ing luwih akeh-akeh para nabi, min naslihi, saking turune, saking turunane, ya, saking turune Nabi Ishaq, turunane Nabi Ishaq. Terus wa min dzurriyyatihi ma muhsinun wa dzalimun. Wa min dzurriyyatihi, malan iku saking turune, anak turune Ibrahim lan Ishaq, Ibrahim Ishaq, muhsinun utai wong kang bagus, wong mukmin. Mukminun tegese wong mukmin. Tapi ana maneh senajan anak putune nabi kafir. Jadi tidak semua. Wa dzalimun, lan wong kang zalim
linafsihi maring awak dhewe zalim. Sapa? Kafiran tegese wong kafir. Jadi keturunan Nabi Ibrahim itu ternyata bukan semua nabi. Ada orang-orang yang mukmin, ya alhamdulillah kita semua ini. Ada lagi yang kafir-kafir. Itu kata Allah. Ya, seperti orang Nasrani itu kan tidak menyembah Allah tuh. Menyembah Nabi Isa. Dia namanya kafirun. Dalim walinafsi kafir. Mubinun kang pertelo bayinul kubri tegese kang pertelo kubure. Jelas-jelas kafir. Yaitu orang yang tidak menyembah Allah itu namanya orang kafir. Ada orang Romawi, ya, ada orang-orang yang menyembah apa namanya Yesus Kristus, ada yang menyembah api Zoroaster, ada yang menyembah batu-batuan orang musyrik, itu namanya kafirun. Walaqad mananna ala Musa wa Harun. Walaqad mananna yakti temen paring kenugrahan ingsun. Walaqad mananna lan yakti temen paring kenugrahan sapa ingsun ala Musa ing atase Nabi Musa wa Harun lan Nabi Harun. Nabi Harun itu saudaranya Nabi Musa. Ini kedua-duanya juga dari keturunan Nabi Ibrahim. Ya, ada itu silsilahnya. Ya, orang tuanya, orang ayahnya, kakeknya terus ternyata kepada Nabi Ibrahim. Walaqad mananna ala Musa wa Harun. Teman-teman paring kenugrahan bin nubuwati kelaban sifat kenabian, ya, diberikan dijadikan nabi. Wa najainahuma lan nyelametake sapa ingsun ing Musa lan Harun wa qaumahuma lan kaume Musa lan Harun. Siapa itu? Kaum Bani Israil, tegese kaum Bani Israil. Kami selamatkan kaumnya minal karbil adimi saking prihatin kang agung. Ya, susah yang besar. Apa itu? Ai istibadi Fir'auna, tegese oleh ngawulaaken Raja Fir'aun. Jadi orang Bani Israil itu kaum Nabi Musa, Nabi Harun itu dijadikan budak oleh Raja Fir'aun. Ai istibadi Fir'auna, tegese oleh ngawulaaken Raja Fir'aun iyahum ing Bani Israil ing Musa Harun wa qaumahuma, ya, iyahum ing Nabi Musa Harun lan kaume. Iyahum itu, ya kan? Mereka dijadikan budak. Wa nasarnahum lan nulungi, wa nasarnahum lan nulungi sapa ingsun ing Musa Ibrahim lan kaum alal Qibti ngalahaken ing atase wong Qibti, wong Mesir. Orang Mesir itu adalah kaumnya Raja Fir'aun yang menjadikan budak orang-orang Bani Israil itu. Ya, ala Qibti ngalahaken ngatasi wong Qibti, orang Mesir. Fakanuhumul ghalibin. Fakanu mongko ana sapa Musa Harun lan kaume
Pakanu mongko ana sapa Musa Harun lan kaume iya kabeh iku al-ghalibina wong kang menang-menang kabeh. Ya ketika Nabi Musa berhadapan dengan Raja Fir'aun, akhirnya kalah Fir'aun menghadapi Nabi Musa dan Nabi Harun, akhirnya kalah. Ya, fakanuhum wal ghalibin, fakanuhum wal ghalibin, wong kang menang-menang kabeh. Wa atainahum lan paring sapa ingsun ing Musa Harun paring al-kitaba ing kitab, yalah al-mustabin kang pertelo. Nabi Musa dan Nabi Harun kami turuni kitab yang jelas. Apa itu? Taurat. Al-Baligha tegese kitab kang banget pertelane. Al-Balighal Bayani tegese kitab kang banget pertelane. Bima ing dalam barang atakang teko apa kitab bihi kelaban gawa ma. Jadi kitab Taurat itu jelas membawa hukum-hukum, ya, membawa hukum-hukum yang jelas, ya. Bima atabihi kelawan ma bayane ma minal hududi saking pira-pira pelanggaran, ini boleh, ini tidak, ini baik, ini jelek, namanya hudud. Wal ahkamilan pira-pira hukum, ini halal, ini haram. Wa ghairi ma lan liyane hudud lan ahkam. Apa itu kitab? Wa huwa utawi kitab iku at-Taurat, kitab Taurat. Wa hadainahu as-siratal mustaqim. Wa hadainahu malan paring pituduh, paring hidayah sapa ingsun ing karone Musa lan Harun as-sirata ing dalan at-tariqah tegese dalan al-mustaqim kang jejeg. Ya, agamanya agama yang lurus, yaitu agama Islam. Wa tarakna alaihima fil akhirin. Wa tarakna lan ninggal sapa ingsun abqaina tegese netepaken sapa ingsun alaihima ing atase Nabi Musa lan Harun fil akhirina ing dalem wong kang akhir-akhir kabeh. Ninggalake tanaan ing pengalem hasanan kang bagus. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun itu meninggalkan nama baik, masalan tanaan hasanah. Salamun ala Musa wa Harun inna kadzalika najzil muhsinin innahuma min ibadinal mu'minin. Salamun utai keselamatan minna saking ingsun iku ala Musa tetap ing atase Nabi Musa wa Harun lan Nabi Harun. Inna satune ingsun Allah kadzalika kaya makanan males Musa lan Harun
kama jazaina tegese kaya oleh balas ingsun ing musaharun najzi bakal bales sapa ingsun al musinina wong kang gawe bagus kabeh. Diulang lagi ya. Jadi orang-orang yang dibalas kebaikan itu adalah karena berbuat baik seperti para nabi. Nah jadi balas ingsun al-musinina ing wong kang gawe bagus kabeh. Gawe bagus marang awake dhewe ya. Innahuma satune karone Musa lan Harun iku min ibadina saking pira-pira kaula ingsun al-mukminina kang padha iman kabeh. Al-mukminina kang padha iman kabeh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fatainahu bidhibhin adzim alladzi bidhibhin adzim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas sholihin wa barakna alaihi wa ala ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa dzalimun li nafsihi wa dzalimun li nafsihi mubin wa laqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil adzim wa nasarnahum fakanuhumul ghalibin wa atainahumal kitabal mustabin wa atainahumas siratal mustaqim wa tarakna alaihima fil akhirin salamun ala Musa wa Harun inna kadzalika najzil muhsinin innahuma min ibadinal mu'minin. Allahumma barik lana.